7 cara aman mengelola uang penghasilan Anda. Apakah Anda sering mengalami uang gajian hanya mampir sementara di rekening Anda? Atau apakah Anda sering mengalami kesulitan keuangan di pertengahan bulan? Tidak semua orang pandai mengatur pengeluarannya, sama seperti saya di awal-awal bekerja dulu, saya juga mengalami hal yang sama. Uang gajian bulanan rasanya hanya mampir begitu saja di rekening saya. Hal tersebut tidak boleh terus-terusan terjadi. Saya akhirnya bertekad mencari cara bagaimana menyisakan sekaligus mengamankan sebagian dari uang saya, agar tidak terpakai seluruhnya untuk hal-hal yang tidak penting. Sekedar untuk berjaga-jaga dari kehilangan uang hasil jerih payah Anda, cobalah 7 langkah berikut ini. Nomor 1. Jangan menyimpan uang di rumah. Cara pertama yang saya lakukan adalah dengan tidak menyimpan uang di rumah. Banyak orang masih menggunakan cara lama ini dengan alasan praktis dan tidak merepotkan. Padahal, menyimpan uang di rumah sangat tidak aman dan memiliki resiko yang besar. Banyak tindak kejahatan perampokan terjadi dikarenakan seseorang menyimpan uangnya di rumah dan diketahui oleh orang lain, sehingga menggoda orang lain untuk menguasainya. Anda sudah mengidentifikasi risiko besar terkait penyimpanan uang di rumah, terutama terkait tindakan kejahatan perampokan. Selain itu, menyimpan uang di rumah juga dapat meningkatkan risiko kerugian akibat bencana alam, kebakaran atau kerusakan lainnya. Lebih disarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan yang aman dan menyediakan opsi investasi untuk melindungi keamanan serta nilai uang Anda. Selain keamanan, menyimpan uang di bank memberikan keuntungan lain seperti bunga tabungan atau investasi yang dapat meningkatkan nilai uang Anda seiring waktu. Bank juga memberikan kemudahan akses melalui layanan perbankan online, kartu ATM, dan fitur keamanan tambahan. Dengan menggunakan layanan perbankan, Anda dapat memantau transaksi, melakukan transfer dana, dan memiliki catatan keuangan yang terorganisir, meningkatkan kontrol dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pribadi Anda. Nomor 2. Jangan memegang uang tunai terlalu banyak. Cara kedua adalah dengan tidak membawa uang tunai terlalu banyak. Saya terbiasa membawa uang tunai yang cukup untuk diri saya sendiri, setidaknya untuk 3 hari ke depan. Saya paham betul karakter dan kebiasaan saya bila melihat uang tunai, jadi saya berusaha membatasinya dengan cara tersebut. Ternyata efektif, saya jadi tidak mudah tergoda untuk membelanjakan uang yang saat ini saya bawa. Dengan tidak membawa terlalu banyak uang tunai, Anda tidak hanya mengurangi risiko kehilangan atau pencurian yang signifikan, tetapi juga menciptakan disiplin pengeluaran. Memahami karakter dan kebiasaan pribadi terkait uang tunai membantu Anda mengendalikan pengeluaran impulsif dan memastikan bahwa setiap pembelian direncanakan dengan baik. Dengan mengatur batas uang tunai yang dibawa, Anda menciptakan kesadaran terhadap anggaran harian Anda, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Nomor 3. Gunakan safe deposit. Cara ketiga, saya tidak menggunakan cara ini, tapi jika Anda terpaksa harus menyimpan uang di rumah dalam jumlah cukup banyak, ada baiknya Anda memiliki safe deposit. Namun, saran saya sebaiknya Anda tidak membeli safe deposit yang berukuran kecil dan ringan. Belilah safe deposit berukuran besar dan berat, yang setidaknya tidak mampu diangkat oleh satu orang. Selain Anda dapat menyimpan uang di dalamnya, Anda juga dapat menggunakannya untuk mengamankan surat-surat berharga milik Anda, seperti ijazah, sertifikat-sertifikat, dan lain sebagainya. Menggunakan safe deposit box adalah langkah bijak untuk meningkatkan keamanan uang dan barang berharga. Safe deposit box yang berukuran besar dan berat memberikan tingkat perlindungan ekstra karena sulit diangkat oleh satu orang, sehingga mengurangi risiko pencurian atau perampokan. Selain itu, safe deposit juga dapat digunakan untuk menyimpan dokumen berharga, membuatnya menjadi pilihan yang lebih aman untuk keperluan penyimpanan berbagai barang berharga secara bersamaan. Pastikan untuk memilih safe deposit box dari lembaga keuangan terpercaya dan mematuhi prosedur keamanan yang ditetapkan. Nomor 4. Menginvestasikannya. Cara keempat, investasikanlah sebagian dari uang penghasilan Anda ke dalam bentuk lain yang nilainya tidak mudah berubah, seperti tanah, rumah, polis asuransi atau emas. Meski tidak menyukai mengenakan perhiasan emas,
saya mematuhi saja saran dari ibu saya untuk membeli perhiasan emas. Menurut beliau saat ini harga emas cenderung naik, jadi bila dibutuhkan dapat dijual kembali sewaktu-waktu dan tidak akan rugi. Saya sangat tidak menyarankan Anda untuk menginvestasikannya ke dalam bentuk perangkat elektronik, seperti HP, TV, komputer, gadget, dan lain sebagainya. Karena umumnya perangkat-perangkat elektronik tersebut nilainya langsung turun setelah Anda membelinya, meskipun Anda baru saja membelinya hari itu juga. Nomor 5. Belanjakan sesuai kebutuhan. Cara kelima, tentunya Anda tidak ingin disebut sebagai seseorang yang cocok dengan peribahasa berikut ini, besar pasak daripada tiang. Belanjakan uang penghasilan Anda sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan Anda, jangan berjiwa konsumtif. Rasa, haus, untuk memiliki sesuatu yang Anda inginkan, hendaknya dapat Anda kendalikan, jangan malah kalah. Melatih diri untuk bijaksana mengatur pengeluaran Anda sedini mungkin, akan menyelamatkan kehidupan finansial Anda di masa depan. Belanjakan uang sesuai kebutuhan dan kemampuan merupakan langkah penting untuk membangun kestabilan finansial. Hindari menjadi konsumtif dan tergoda oleh keinginan yang berlebihan. Mengendalikan rasa haus untuk memiliki sesuatu yang diinginkan adalah kunci untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat. Dengan melatih diri untuk bijaksana dalam pengeluaran sejak dini, Anda tidak hanya mengamankan kehidupan finansial saat ini tetapi juga merancang pondasi yang kuat untuk masa depan. Pengeluaran yang terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Selain itu, menghindari perilaku konsumtif juga memungkinkan Anda untuk memprioritaskan kebutuhan sejati, seperti pengeluaran untuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan tabungan. Dengan fokus pada kebijaksanaan pengeluaran, Anda dapat membangun dana darurat dan investasi yang dapat memberikan perlindungan finansial di masa depan. Mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan serta mampu mengontrol dorongan untuk berlebihan dalam belanja, akan memberikan Anda kebebasan finansial yang lebih besar dan menjaga keseimbangan dalam perencanaan keuangan Anda. Nomor 6. Membuat catatan pengeluaran bulanan. Cara keenam, pernah saya mencatat pengeluaran saya dalam 1 bulan melebihi gaji bulanan saya. Hal ini sangat aneh dan sama sekali tidak benar. Untungnya, saya telah membuat catatan pengeluaran bulan itu, dan saya hanya bisa diam terperangah. Bulan berikutnya, saya mulai berhati-hati dengan pengeluaran saya, sampai salah seorang dari teman dan sepupu saya bilang, "Saya jadi pelit bulan ini." Saya tidak peduli, saya hanya ingin berubah dan berusaha dengan bijaksana mengatur pengeluaran saya. Selain itu, membuat catatan pengeluaran bulanan membantu Anda mendapatkan gambaran jelas tentang keuangan pribadi. Menyadari bahwa pengeluaran Anda melebihi gaji bulanan adalah langkah kritis untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah keuangan. Ketika Anda mulai berhati-hati dan bijaksana dalam mengatur pengeluaran, itu mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengelola uang dengan bijak. Mengubah kebiasaan menjadi lebih hemat tidak hanya menghasilkan kestabilan finansial, tetapi juga menciptakan pola pengeluaran yang lebih seimbang dan terencana. Dengan terus membuat catatan pengeluaran, Anda dapat terus memantau dan mengendalikan keuangan Anda untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nomor 7. Memiliki rekening di bank yang berbeda. Cara ketujuh, saya saat ini memiliki 3 rekening dari 3 bank yang berbeda, dan kesemuanya jenis rekening yang tidak dikenakan biaya bulanan. Rekening pertama untuk payroll, rekening kedua untuk belanja harian, dan rekening ketiga untuk tabungan. Cara ini paling efektif. Di rekening ketiga sengaja saya tidak menggunakan fasilitas ATM dengan alasan tidak ingin tergoda untuk mengambil isinya, dan memang terbukti, tabungan saya di rekening ketiga, hingga hari ini tetap aman tidak tersentuh sama sekali. Hidup bukan untuk hari ini saja, masih ada hari esok yang juga memerlukan pengeluaran. Oleh karena itu, mari bijaksana dalam mengatur pengeluaran kita selagi muda, agar masa depan kita akan selalu aman dari kesulitan-kesulitan keuangan.